Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial untuk servis tip deck yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan USB player dan radio tuner. Oke, langsung saja kita buka dulu. Dan inilah untuk penampakan rangkaian yang ada di dalamnya. Oke, langsung aja kita tes dengan mencolokkannya ke tegangan listrik untuk mengetahui kerusakannya. Dan ternyata untuk lampu anti konsletnya menyala, berarti ada bagian yang short, mungkin trafo ataupun komponen yang lainnya. Oke, kita lepaskan dulu. Dan ini untuk elko-nya udah kelihatan kering. Nanti akan kita ganti dengan elko yang baru. Untuk langkah berikutnya kita tes dulu untuk diodanya apakah masih normal atau sudah short. Setelah dites, ternyata untuk diodanya masih normal. Langkah berikutnya kita tes dioda yang pada trafo setengah ampere. Dan ternyata untuk diodanya juga masih normal. Dan ini untuk elko pada bagian regulatornya tampak melendung, nanti juga akan diganti. Langkah berikutnya kita lepaskan dulu untuk rangkaian power amplifier-nya, kita pisahkan agar mempermudah nanti dalam menganalisa kerusakannya. Dan inilah penampakan pada bagian power amplifier setelah dipisahkan dari boxnya. Dan di sini saya menggunakan power supply tersendiri untuk mengecek ataupun mengetes dalam mencari kerusakan. Setelah semua kabel disambung, kita colokkan ke tegangan listrik PLN. Ternyata untuk lampu anti konsletnya menyala, berarti kemungkinan besar untuk transistor finalnya atau transistor jengkolnya ada yang short. Kita lepaskan dulu dan nanti kita cek dengan menggunakan multimeter. Selanjutnya kita tes untuk transistor 3055 untuk pada bagian basis prob hitam, sedangkan prob merah dipindah antara kaki kolektor dan emitor. Jarum multitester harus bergerak tapi tidak mentok.
Dan jika dibalik untuk prop merah di kaki basis harus tidak bergerak. Untuk yang 2955 cara mengukurnya adalah kebalikannya. Dan ini tampak diukur untuk jarum multitesternya mentok, berarti transistor ini udah short dan harus diganti. Meskipun yang 3055 dites normal, tapi nanti juga akan diganti. Dan inilah transistor penggantinya 3055 dan 2955. Oke, untuk pemasangannya ke heatsink saya skip aja biar videonya nggak terlalu panjang. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami dan bagikan video ini jika bermanfaat. Langkah berikutnya kita solderkan kabel penghubung di kaki-kaki transistornya ke bagian PCB-nya. Dan untuk pemasangannya harus teliti, jangan sampai terbalik untuk kaki-kaki transistornya maupun tipe transistor yang NPN dan PNP. Setelah transistornya terpasang, langkah berikutnya kita tes dulu untuk DCO-nya sebelum disambung ke speaker untuk mengantisipasi terbakarnya spool speaker akibat DCO yang terlalu tinggi. Dan di situ untuk DCO-nya terbaca 0,022. Untuk DCO diusahakan dengan nilai yang terendah, lebih bagus lagi kalau bisa 00. Tapi dengan nilai 0,022 sudah aman bagi speaker. Untuk cara pengukurannya, selektor pada multitester pada skala volt, sedangkan probe hitam di ground atau CT, sedangkan untuk probe merah dihubungkan ke output speaker. Setelah DCO dites dan disambungkan ke speaker, kemudian dipegang inputnya, suaranya normal. Selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali, tetapi kita rapikan dulu untuk kabel-kabelnya. Kemudian nanti tinggal kita pasangkan kembali ke boxnya. Langkah berikutnya kita rangkai dulu untuk bagian power supply-nya. Untuk elko-nya di sini kami menggunakan 3300 mikrofarad 50 volt 2 buah. Untuk cara merangkainya, bagi yang belum tahu, untuk kaki komponen dari elko antara yang positif dan negatif digabungkan menjadi satu, nanti dihubungkan ke ground atau CT. Selanjutnya kaki-kaki yang lain yang positif dihubungkan ke dioda yang jalur positif, sedangkan kaki elko yang negatif dihubungkan ke dioda pada jalur yang negatif. Setelah pemasangan elko dan dioda pada power supply-nya sudah selesai, tinggal kita pasangkan kembali untuk rangkaian power amplifier-nya. Selanjutnya kita hubungkan kembali untuk kabelnya, baik itu kabel power supply, kabel input power amplifier, kabel output speaker, dan kabel-kabel yang lainnya.
Setelah kabelnya terpasang semua, selanjutnya kita cek kembali untuk DCO-nya apakah masih tetap ataupun berubah. Kita colokkan dulu. Selanjutnya probe hitam kita hubungkan ke ground, sedangkan probe merah kita hubungkan ke output speaker. Di situ ternyata masih sama 0,022. Selanjutnya tinggal kita hubungkan ke speaker. Sebelum disambung ke speaker, kita matikan saklar powernya. Setelah disambung, kita hidupkan kembali. Kita tancapkan untuk flash disknya. Selanjutnya kita pindahkan ke tuner FM-nya, apakah juga sudah bisa menyala. Alhamdulillah sudah menyala dengan normal kembali. Demikian tutorial kali ini dari kami, banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.